Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi nabawi ahli rijali wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fatim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة والفاتح الحب المقوم بالحسن فينا أبو بكر العدرس والبدن ثم إلى صاحب الكتاب شيخ إبراهيم البيجري ثم إلى صاحب شرحاء المناوي البدر اسمه حضرة الوالي أبي عبد الله بن موسى العطاس ثم إلى الشيخ نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحثا على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال ويجب في حقه تعالى الكلام. Wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala bersifat kalam atau berbicara. Apa itu kalam? Bicara itu apa? Ngomong itu apa? Bicara itu huwa sifatun, adalah sifat. Qaimatun qadimatun bidzatihi ta'ala. Kalam itu adalah sifat yang ada pada zatnya Allah. Kita juga punya sifat kalam. Apa sih kalam itu? Menyampaikan, menginformasikan sesuatu yang diinginkan. Nanti kalau punya keinginan, terus pengen menyampaikan keinginan kamu sama yang lain, maka kamu perlu ngomong. Kalau ente punya keinginan tapi nggak ngomong,
Orang lain tahu nggak? Jadi untuk menyampaikan informasi itu maka kamu harus berbicara. Nah, Allah ini juga wajib pada dirinya punya sifat berbicara. Karena Allah menyampaikan sesuatu yang dia ketahui, apa yang dia inginkan disampaikan kepada menjadi sifat kalam pada dirinya. Artinya zat yang bisa menyampaikan informasi itu berarti zat itu mempunyai sifat kalam. Lah bedanya apa? Ngomongnya Allah sama ngomongnya makhluk. Kalamnya Allah dengan kalamnya makhluk. Makhluk ya berbicara, malaikat berbicara, manusia berbicara, hewan berbicara. Bedanya apa dengan kalamnya Allah? Kalamnya Allah laisat biharfin wala sautin. Kalamnya Allah itu tidak dengan huruf dan tidak dengan suara. Ente kalau mau menyampaikan keinginan kamu kepada orang lain, caranya pakai apa? Pakai apa bicaranya? Suara. Ya. Artinya omongan kamu itu tersampaikan dalam bentuk suara. Kalau enggak suara apa? Tulisan. Nanti kalau ngetik itu mau ngapain? Mau ngasih besok saya mau ke rumah kamu. Kita kumpul yuk makan-makan. Saya mau ngundang kamu. Itu bisa dengan suara, bisa dengan tulisan. Lah kalamnya Allah itu tidak demikian. Tidak butuh suara dan tidak butuh tulisan. Kalau kalam yang pakai tulisan itu pasti terdiri dari huruf-huruf alif, ba, ta atau a, b, c, d. Kalau orang Jawa apa? Hono coroko. Ya. Itu kamu susun tuh a, ko. Atau ngomong juga sama, pakainya juga huruf. Atau selain ngomong pakai huruf, pakai suara, pakai apa? Pakai isyarat. Isyarat juga huruf bentuknya. Kenapa kalamnya Allah itu tidak dengan huruf dan tidak dengan suara? Wa ya munazzahatun anit taqaddumi wa ta'akhur. Karena kalamnya Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Ngomong yang pakai suara itu pasti ada awalnya. Karena tiap huruf itu akan mengawali dan tiap huruf akan menjadi akhir. Coba ente ngomong yang nggak pakai awal, nggak pakai akhir, bisa nggak? Saya awalnya apa? S akhirnya A. Pasti ngomong yang pakai huruf atau pakai suara itu mesti ada awalnya,
ada akhirnya. Makanya kalam yang seperti itu berarti kalamnya makhluk, kalam yang baru. Baru itu berarti tadinya nggak ngomong, terus ngomong. Setelah ngomong berhenti. Berarti kalamnya itu diawali nggak ngomong, terus ngomong, diakhiri nggak ngomong lagi. Itu kalam yang baru namanya. Lah kalamnya Allah tidak demikian. Kalamnya Allah itu tidak diawali dan tidak diakhiri. Kalau begitu berarti kalamnya Allah tidak mungkin pakai huruf dan tidak mungkin pakai suara. Kalau pakai huruf atau pakai suara mesti ada awal dan pasti ada akhir. Nanti kalau ada orang ngomong nggak ada titiknya, paham nggak? Kalau ngomong pasti ada titik. Titik itu berarti apa? Berhenti, akhir. Ada orang ngomong nggak pakai titik, paham nggak? Ini orang ngomong apa? Jadi ngomong yang pakai huruf, pakai suara itu mesti ada titiknya, mesti ada komanya, mesti ada awalnya, mesti ada akhirnya. Terus kalam yang pakai huruf, pakai suara itu mesti terbangun dari kumpulan huruf. Huruf yang terkumpul itu jadinya apa? Kata. Kumpulan kata jadinya apa? Jadinya kalimat. Kumpulan huruf jadinya kata. Kumpulan kata jadinya kalimat. Nah, ngomong yang pakai kata, pakai kalimat itu mesti akan berubah-ubah. Ngomong makan, nanti ngomong ganti lagi makanan, nanti ganti lagi dimakan, memakan. Berarti kalimat itu akan berubah-ubah. Itu kalam yang pakai huruf suara mesti begitu. Nanti mau pakai bahasa Arab kayak mau pakai bahasa Indonesia, pakai apa saja mesti mengalami perubahan. Terus kalam yang pakai huruf, pakai suara itu mesti ada diemnya. Ente kalau bini kamu dari pagi sampai sore ngomong aja, ente dengerin apa keluar rumah kira-kira? Ini orang ngomong kapan berhentinya sih, ngomong aja. Lah iya. Maka walaupun sekuatnya orang ngomong pasti akan ada berhentinya. Coba ini tungguin bini kamu ngomong aja. Ntar kalau capek diem. Anak nangis seharian, kalau capek diem. Jadi ngomong yang pakai suara, pakai tulisan itu mesti ada berhentinya. Ente nulis buku, nulis berhenti nggak? Capek. Itu kalam yang pakai huruf, pakai suara mesti begitu, ada yang namanya diem. Lah, bagi Allah ngomong yang ada diemnya itu mustahil. Karena kalamnya Allah nggak pakai huruf, nggak pakai suara. Jadi gimana Beb kalamnya Allah? Ya nggak usah kamu pikirin, nggak usah. Nggak usah ente pikirin yang kayak apa kalamnya Allah.
Karena yang akan kita jumpai itu selalu kalamnya makhluk yang pakai huruf atau pakai suara. Wa anis sukutin nafsi bi an la yusirru fi nafsi ta'ala kalamun ma'akudrati alaihi. Gak mungkin Allah itu dia punya kemampuan berbicara tapi dia diem. Mustahil. Itu kalamnya makhluk begitu. Ente kalau diajak ngomong sama orang, ente diem aja, orang juga nggak bisa maksa kamu, ngomong dong, biarin aja saya mau diem. Padahal ente bisa bicara. Hanya ditanya mau kemana, diem. Jam berapa, diem. Padahal ente bisa bicara. Nah, kalam yang demikian itu kalam yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa munazzahatun anil afatil batiniyah bi alla yaqtira ala dzalika. Dan Allah itu mustahil ada kecacatan batin. Kecacatan batin itu maknanya tidak mampu berbicara. Mustahil ada sesuatu yang tidak mampu dibicarakan oleh Allah. Ada sesuatu yang Allah nggak bisa ngomongnya. Kama fi halatil hiris. Seperti contohnya orang bisu. Orang bisu itu bisa ngomong nggak? Hah? Orang bisu itu ngomong apa enggak? Hah? Enggak. Hah? Orang bisu itu ngomong enggak? Ngomong. Tadi ngomong itu apa? Bicara itu apa? Hah? Bicara itu menyampaikan keinginannya. Bisa menyampaikan keinginan berarti bicara. Ente kalau ada orang bisu, paham nggak? Berarti ngomong dia. Ya, ente tahu maksudnya gitu loh. Oh, ente mau makan, tahu maksudnya. Tahu. Berarti dia bicara gitu loh. Lah, tapi dia punya kecacatan gitu loh. Tidak bisa ngasih informasi yang sempurna. Nggak bisa pakai huruf, nggak bisa pakai suara. Ini menunjukkan kalamnya punya kecacatan seperti orang bisu. Nggak mampu menyampaikan informasi dengan sempurna. Bisa ngomong tapi nggak sempurna, namanya punya kecacatan. Nah, mustahil kalamnya Allah itu punya kecacatan, gitu loh. Mustahil Allah itu dalam berbicara ada sifat cedera, ada sifat nggak sempurna dalam kalamnya Allah. Wa tufuliyah, atau ngomongnya itu seperti ngomongnya anak-anak.
Nanti kalau anak-anak ngomong itu beda nggak sama ngomongnya orang dewasa? Anak-anak kalau mau ngomong makan ngomongnya apa? Mamam. Kalau ngomong tidur apa? Bobo. Ada yang ngomongnya nggak sempurna, jadi kalamnya nggak sempurna. Wa an jami'i sifatil kalamil hawadis, dan kalamnya Allah itu tersucikan dari segala macam omongannya makhluk. Semua omongan caranya makhluk itu kalamnya Allah tidak demikian. Wa huwa sifatun wahidatun la ta'adduda fiha. Dan kalamnya Allah itu kalam yang esa. Ini yang membedakan dengan kalamnya kita. Kalamnya Allah itu kalam yang esa. Kalam esa itu maksudnya dengan kalam yang satu tapi bisa menyampaikan semua informasi, itu kalam esa. Ente kalau mau menyampaikan satu informasi perlu dengan beberapa kali ngomong. Ente mau menyampaikan kalau tadi malam kamu melihat tabrakan, tadi malam kamu hadir undangan maulid, besok kamu mau ke Jakarta. Ini untuk menyampaikan informasi ini ente perlu beberapa kali ngomong. Saya tadi malam melihat mobil sama motor. Berapa kali ngomong itu? Berkali-kali. Itu menunjukkan kalamnya tersusun-susun, nggak esa. Kenapa nggak esa? Karena kalamnya terpaku dengan huruf dan suara. Jadi omongannya huruf dan suara itu sebenarnya sama kayak orang bisu. Ngomongnya harus nyicil, ngomongnya harus berkali-kali. Orang bisu kalau mau ngomong nyicil, harus satu. Jangan dikira orang bisu mah ngomongnya nggak sempurna. Kamu juga nggak sempurna. Juga satu-satu. Saya mau makan ikan goreng, ngomongnya satu-satu. Coba, ente bisa nggak ngomong saya tapi sekali ngucap, bisa nggak? Bisa nggak? Ngomong pergi tapi sekali ngucap. Pergi itu kan pergi, berarti dua kali ucapan. Coba ngomongnya sekali ngucap, bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Karena perlu menyusun huruf-huruf. Dengan susunan huruf-huruf berarti perlu berkali-kali berbicara. Lah, inilah yang menunjukkan kalamnya Allah tidak demikian. Kalamnya Allah tidak tersusun-susun dengan kata-kata seperti makhluk. Kalau pakai kata-kata berarti kalamnya Allah mesti punya bahasa. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Mau pakai bahasa apa saja, kalau ngomongnya pakai bahasa mesti tersusun-susun. Mesti ngomongnya berulang-ulang. Ini menunjukkan kalamnya makhluk. Nah, kalamnya Allah munazzahun andalika, tersucikan dari semua bentuk kalamnya makhluk.
Lah, ada nggak contohnya omongan yang nggak pakai huruf dan nggak pakai suara? Ada nggak? Contohnya omongan yang nggak pakai huruf, nggak pakai suara, nggak pakai gerakan, nggak pakai isyarat, ada nggak? Hah? Nggak ada. Ada nggak? Hah? Omongan, tapi omongan itu nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya, nggak ada isyarohnya, nggak ada gerakannya, ada nggak? Hah? Nggak ada. Ada nggak? Ada. Contohnya apa? Kalam hati. Hati kamu tiap waktu ngomong nggak? Ada suaranya, ada gerakannya, ada hurufnya, ada. Berarti ada. Contohnya omongan yang nggak pakai huruf dan nggak pakai suara. Kalam hati kamu pernah berhenti nggak? Dari mulai kamu melek sampai merem, pernah nggak hati kamu berhenti ngomong? Hah? Hah? Tidur. Mati. Selagi kamu melek, hati kamu pasti ngomong. Itu berarti kalam hati itu menjadi contoh. Bukan berarti kalamnya Allah seperti hati, bukan. Kita membuat gambaran ada contoh kalam, contoh omongan yang nggak pakai huruf dan nggak pakai suara. Dan nggak ada berhentinya, nggak ada. Dan kamu nggak pernah capek kalau ngomong ya. Pernah nggak hati kamu capek ngomong terus berhenti gitu? Kalau mulut capek, kalau hati itu namanya kalam sifat, gitu loh. Itu kalam asli namanya. Jadi manusia itu aslinya ngomong ada di dalam hati. Itu asli omongannya manusia. Adapun huruf, tulisan itu bukan omongan yang asli, bukan. Yang asli omongan manusia dalam hati, itu asli. Lah kalau huruf, kalau ngomong pakai suara, pakai tulisan namanya apa? Itu kalam lafzi. Kalam yang sengaja kamu buat untuk disampaikan kepada orang lain. Kalau kalam pada diri kamu sendiri, kamu nggak perlu huruf, nggak perlu suara. Cukup dalam hati. Ini bentuknya kalam berarti ada dua. Ada kalam sifat, ada kalam lafat. Nanti kita jelaskan setelah azan isya. Kita masuk isya. Fadhol.
محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدء المقام المحمود الذي وأتى يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا الله. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمآل والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Seseorang yang mau menulis surat, dia pernah nulis surat enggak? Pernah? Nulis surat pernah? Pernah? Kalau nulis surat itu isinya apa? Kata-kata. Sebelum kata-kata itu ditulis di surat, itu sumber kata-kata dari mana? Dari hati. Berarti dalam diri kamu itu ada dua omongan. Ada omongan yang bisa kamu tulis dan ada omongan yang pada diri kamu sendiri. Itu loh. Nah, disebut ngomong itu ada dua. Ada ngomong yang namanya ngomong sifat, disebut kalam sifat. Ada yang kedua namanya kalam lafat atau kalam yang dalam bentuk kata-kata. Dalam bentuk kata-kata itu bisa kamu tuliskan atau bisa kamu sampaikan kepada orang lain. Kalau dalam bentuk sifat, itu kata-kata kalam itu hanya untuk diri kamu sendiri. Enggak butuh orang lain untuk diajak ngomong. Ente mau apa? Menyampaikan informasi dengan mulut kamu. Sumbernya mesti di dalam hatinya ada omongan. Kalau di dalam hatinya nggak ada omongan, nggak ada yang kamu pernah ngomong, mulut kamu nggak akan bisa mengucapkan sesuatu. Kalau di hati kamu nggak ngomong, maka kamu nggak akan bisa menuliskan sesuatu. Nah, yang di dalam hati itu namanya kalam sifat. Al-Quran itu kalamnya siapa? Kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Al-Quran itu bentuknya apa? Tulisan, huruf. Al-Quran itu kalamnya Allah yang disebut kalam apa? Lafat, bukan kalam sifat. Kalau kalam sifatnya Allah, ya ada pada dirinya Allah. Kalau kalam lafat itu kalam yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk kitab yang macam-macam. Ada Injil, ada Taurat, ada Al-Quran, ada Zabur. Allah menuliskan, menjadikan tulisan kalam, menjadikan tulisan informasi dalam bahasa kaumnya para nabi masing-masing. Kalau turunnya ke orang Arab, maka Allah ciptakan tulisan dalam bahasa Arab. Nanti kalau mau ngomong sama orang Inggris pakai bahasa apa? Pakai Jawa nggak bisa.
Kalau mau ngomong sama orang Belanda pakai bahasa apa? Berarti kamu akan bikin surat sesuai dengan orang yang akan kamu ajak ngomong. Kalau yang akan kamu ajak ngomong orang Belanda, ya surat kamu pakai bahasa Belanda. Kalau yang mau kamu ajak ngomong orang Inggris, pakai bahasanya Inggris. Tapi dalam hati kamu itu tidak mengikuti sesuatu yang kamu tulis, enggak. Ini bentuk yang harus kita yakini bahwa Al-Quran yang kita baca setiap waktu yang disebut sebagai kalamnya Allah, maknanya adalah kalam yang diciptakan oleh Allah, bukan kalam yang ada pada dirinya sendiri. Nah, yang sedang kita bicarakan yang disebut wajib Allah itu bersifat kalam, itu adalah kalam yang ada pada dirinya sendiri. Sebelum ada Al-Quran, sebelum ada Injil, sebelum ada makhluk, ada malaikat, Allah bicara enggak? Allah bicara enggak? Bicara. Kenapa? Karena bicara itu ada pada dirinya sendiri, namanya kalam apa? Kalam sifat. Enggak berkaitan sama adanya makhluk atau enggak adanya makhluk. Kalau kalam yang berkaitan sama makhluk, maka namanya kalam lafadz. Allah menciptakan kalam yang bisa dimengerti oleh makhluk. Kalau kalamnya sama orang Arab, Allah ciptakan pakai bahasa Arab. Itu namanya kalam dalam bentuk lafadz. Berarti Al-Quran yang kita baca setiap hari itu bentuknya disebut sesuatu yang baru atau sesuatu yang tidak ada awalnya. Sesuatu yang baru. Kenapa? Karena Al-Quran sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kalam yang dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada para nabi-nabinya. Ada kepada Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Allah menjadikan kalam. Nah, kalam yang ada pada dirinya Allah itu namanya kalam sifat, yang enggak pakai huruf dan enggak pakai lafadz. Enggak ada hurufnya dan enggak ada suaranya. Ini orang yang nggak bisa membedakan ini, nggak bisa membedakan mana kalam huruf dan mana kalam sifat, mana kalam lafadz, ini orang yang berbahaya, orang yang akan banyak mendapatkan fitnah ketika dalam perjalanan dia beragama. Banyak fitnah yang diperoleh oleh seseorang karena nggak bisa membedakan mana kalam yang dalam bentuk sifat, mana kalam yang dalam bentuk lafadz. Ini banyak terjadi fitnah-fitnah, baik itu kepada para orang-orang soleh, kepada orang-orang yang alim. Ketika dia nggak bisa bedain dua perkara ini, dia akan terjebak kepada fitnah. Ini pentingnya kita bisa ngaji tentang sifat kalamnya Allah, yang fungsinya bisa membedakan mana kalam yang ada pada dirinya Allah, yang disebut kalam sifat,
dan mana kalam yang diturunkan oleh Allah yang disebut kalam lafaz. Kalau kita sudah bisa membedakan ini, nanti kita akan tahu inilah yang menjadi akidah atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda nanti dengan keyakinan orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang meyakini Allah itu ngomongnya ya pakai suara, tapi suaranya beda dengan suara kita, gitu loh. Ahli sunnah tidak meyakini yang demikian. Ada yang meyakini Allah itu kalau mau ngomong ya pakai tulisan, tapi tulisannya beda dengan tulisan makhluk. Di luar ahli sunnah meyakini bahwa sebelum adanya makhluk, sebelum Allah menciptakan apapun, Allah itu nggak ngomong, diem, gitu. Setelah menciptakan makhluk baru Allah ngomong. Ini bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu loh. Makanya kamu penting ngaji ini. Ketika kamu mengakui diri kamu Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kamu akan tahu bagaimana cara mengenal Allah di dalam akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kamu nggak ngaji ini, kamu hanya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dalam keyakinan kamu nggak tahu mana yang menjadi haknya sifat-sifat Allah di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa jadi nanti kamu memahami seperti orang-orang Wahabi, seperti orang-orang Syiah, seperti orang-orang Mu'tazilah yang keyakinannya keluar dari keyakinan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pentingnya. Ini pemahaman awal tentang sifat kalam. Kita akan lanjut yang akan datang. Kenapa? Ilmu tauhid ini disebut juga ilmu kalam. Kenapa kok ilmu kalam? Karena pembahasan tentang sifat kalam ini menjadi pembahasan yang panjang. Biar kamu bisa membedakan mana yang menjadi sifatnya Allah dan mana yang menjadi sifatnya makhluk. Jadi tahap ini kita kasih pemahaman, satu pemahaman bahwa kalamnya Allah itu tidak seperti kalamnya makhluk. Kalamnya Allah tidak dengan huruf dan suara. Kalamnya Allah itu kalam yang suci dari adanya tersusun-susun. Maka dalam hari ini kita menyimpulkan bahwa kalam itu ada dua macam. Ada kalam sifat dan ada kalam lafaz. InsyaAllah perjumpaan yang akan datang kita akan tambahkan lagi pembahasan yang lebih dalam tentang pemahaman kepada sifat kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hubba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.